Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Berjumpa lagi bersama Pak Wisnu dalam pembahasan kita hari ini materi kelas 7 semester 2, yaitu tentang materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, dalam rangka untuk memperjelas lagi materi yang akan Bapak jelaskan pada pertemuan daring ini. Materi yang saya akan sampaikan hari ini adalah materi yang dikutip dari PPT dari Saudara Dewi Rizky SPD. Baik, sekarang kita akan membahas materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti kita ketahui, arti dari kerjasama sudah Bapak bahas kemarin, bahwa kerjasama adalah merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Itulah arti dari kerjasama. Silakan kalian simpulkan sendiri apa arti kerjasama. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu tentang unsur-unsur kerjasama. Di dalam unsur-unsur kerjasama itu ada beberapa komponen. Salah satunya yang pertama adanya subjek atau pelaku dengan jumlah dua orang atau lebih. Yang kedua, dalam unsur kerjasama itu harus memiliki tujuan target yang sama. Dan yang ketiga adanya kegiatan atau aktivitas yang dikehendaki bersama. Dan yang keempat adalah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa unsur-unsur kerjasama itu ada beberapa, ada 4 poin atau 4 ciri yang telah Bapak jelaskan tadi yang harus kalian pahami. Baik, yang berikutnya sekarang kita akan bahas apa manfaat pentingnya kerjasama. Pentingnya kerjasama itu ada beberapa manfaat. Salah satunya pertama, bisa kita saling menghargai pendapat orang lain. Yang kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga adalah kebersamaan. Yang keempat adalah menumbuhkan kepedulian. Jadi kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Seorang di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, karena pada hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mengutamakan komunikasi yang baik antar tim, seperti itu. Baik anak-anakku, itulah pentingnya kerjasama yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan tingkatkan lagi, kita akan bahas faktor yang mendorong adanya kerjasama. Faktor-faktornya yang pertama adalah kerjasama akan terjadi apabila yang pertama adalah memiliki tujuan yang sama. Yang kedua adanya hubungan timbal balik, saling membutuhkan atau saling menguntungkan. Yang ketiga adalah komunikasi, situasi, dan kondisi yang ada dalam suatu kelompok. Itulah faktor-faktor mengapa terjadinya adanya kerjasama. Nah, sekarang kita akan bahas lagi. Kita akan bahas kerjasama harus berdasarkan norma tertentu. Norma itu artinya aturan. Jadi kerjasama harus berdasarkan norma atau aturan tertentu. Pertama gitu, yang namanya kerjasama itu harus bersifat adil. Yang kedua adalah tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Kerjasama tersebut yang ketiga adalah menghargai keberadaan dan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang keempat adalah tidak bertentangan dengan norma, seperti itu. Demikianlah penjelasan tentang kerjasama itu harus berdasarkan norma atau aturan-aturan tertentu yang harus kalian pahami. Baik, yang berikutnya kita akan bahas. Nah, ini sebuah gambaran yang sangat tidak baik. Salah satu contoh kerjasama yang dilakukan oleh siswa dengan mencontek bersama-sama. Dan ini jangan sampai kalian lakukan ya, karena ini akan menjadi sebuah kebiasaan jelek. Nanti di kemudian hari kelak kalian menjadi orang dewasa. Kerjasama yang bernilai negatif tidak boleh ya. Baik, sekarang kita akan bahas istilah kerjasama dari berbagai daerah. Di daerah Sumatera Utara dikenal dengan Marsiala-Lapari. Kalau Sumatera Barat dikenal dengan Manunggul Sakato. Kalau di istilah Kalimantan Timur, Paleo. Kalau Minahasa, Mapalus. Kalau Papua, Heleme Poi Kenambe Umbai. Kalau NTT, Pouda. Kalau Subak, ke Bali. Kalau Jawa, Gugur Gunung. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu tentang sikap yang bertentangan dengan kerjasama. Nah, salah satunya adalah
pertama sikap individualisme, merupakan sikap yang tetap mempertahankan kepribadian dan kebebasan diri sendiri atau yang disebut dengan egois. Salah satu cirinya tidak peduli terhadap orang dan lingkungan sekitar, merasa diri lebih baik dari orang lain, kurang interaksi dengan orang yang berbeda dan di sekitarnya, menginginkan pendapat atau sarannya harus selalu didengar, merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain, dan merasa selalu paling benar dan paling hebat. Ini yang harus kalian hindari, yaitu sikap individualisme. Dan yang berikutnya adalah sikap yang harus kalian jauhi dalam kerjasama, itu adalah sikap eksklusif, artinya adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Sikap tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lainnya atau dalam warga lainnya dalam bidang kehidupan. Sikap eksklusisme. Berikutnya kita bahas yaitu bidang-bidang kerjasama. Bidang-bidang kerjasama ada beberapa poin. Yang pertama adalah kerjasama antar umat beragama, kerjasama sosial politik, kerjasama bidang ekonomi, dan kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Nah, sekarang kita akan jelaskan masing-masing. Baik, yang pertama yaitu sebelum kita membahas macam-macam kerjasama ini adalah kita bahas landasan hukum kerjasama antar umat beragama. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama, yaitu kerjasama dalam beragama. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, itu pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu landasan hukum kerjasama untuk kita melakukan kerjasama antar umat beragama, yaitu pasal 29 dan pasal ayat 1 dan ayat 2 yang telah Bapak tadi jelaskan. Oke, berikutnya kita akan bahas yaitu contoh dari kerjasama yang berkaitan dengan antar umat beragama. Nilai-nilai Pancasila, sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa, terdiri dari toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinan masing-masing, menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah, bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membedakan agama, dan tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Seperti itu. Oke, nah yang berikutnya adalah kerjasama di bidang sosial politik, yaitu landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia itu terdapat dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan dengan sifat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya ini adalah dalam rangka pemilihan kepala daerah, dalam rangka pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden. Nah, inilah salah satu landasan politik, sosial politik dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kerjasama sosial dan politik. Kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara itu ada bilateral, untuk kerjasama melibatkan dua negara. Regional berarti dalam satu kawasan, contohnya ASEAN. Antar regional berarti contohnya adalah antar kawasan atau wilayah dengan wilayah yang lainnya atau kawasan yang lainnya, contohnya adalah negara Uni Eropa menjalin kerjasama dengan negara ASEAN. Ada juga multilateral, ya. Itu kerjasama yang melibatkan beberapa negara di dunia tanpa memandang batas wilayah tertentu, contohnya PBB, WTO, World Bank. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya adalah kerjasama dalam bidang ekonomi, yaitu terdapat dalam landasan hukum pasal 23 Undang-Undang 1945. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang untuk kepentingan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat dibiayai oleh pajak. Dan juga menurut pasal 33 ayat 1, koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara orang-orang yang mempunyai keterbatasan ekonomi guna mencapai tujuan bersama. Itulah gambaran tentang kerjasama dalam bidang ekonomi. Berikutnya adalah landasan hukum kerjasama pertahanan dan keamanan, terdapat pada pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya bela negara. Ada juga pasal 30 ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, inilah landasan hukum untuk yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Baik, yang terakhir, kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan ini termasuk dalam upaya bela negara
baik yang mengancam secara fisik maupun non fisik. Nah, ancaman fisik itu menggunakan kekuatan militer dan bersenjata. Ada juga ancaman non fisik, segala bentuk ancaman dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran. Contoh bentuk ancamannya adalah yang ancaman fisik, pemberontakan bersenjata, perang saudara antar kelompok masyarakat, aksi teror dalam negeri. Nah, ataupun untuk bentuk ancaman dalam bentuk non fisik, contohnya adalah penangkapan hasil laut secara ilegal, penyelundupan narkotika, ekonomi dikuasai pihak asing. Nah, salah satu bentuk upaya bela negaranya adalah menanamkan kecintaan pada tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata, dan berikutnya adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Yang keempat adalah menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Baik anak-anakku, itulah demikian penjelasan singkat tentang gambaran, yaitu tentang materi tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Demikian, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.